Ya, saudara, dalam breaking news kali ini kita sudah terhubung dengan Koordinator Maki, Boyamin Saiman, dan juga ada mantan Ketua Wadah Pegawai KPK, ada Yudi Purnomo. Nah, saya mau ke Pak Boyamin terlebih dahulu. Ini sebelumnya, ini kan sempat digeledah bahwa ada 2 rumah yang kita tahu ada di Kebayoran satu dan juga satu lagi ada di kawasan Bekasi. Dan sempat dikatakan oleh Firly Bahuri bahwa salah alamat. Ini gimana Pak Boyamin ini? Ya biasalah, kalau dari pihak-pihak yang diproses itu kan mencoba mendegradasi, merendahkan, menurunkan nilai dari yang dilakukan oleh penyidik itu dalam kasus ini. Nah, ya salah satunya salah alamat segala macam. Salah alamat kok sampai ketemu rumahnya. Nah, paling hebat itu mungkin dari 5 ada 2 yang salah gitu. Tapi yang utama kan mampu menemukan jalan Kertanegara nomor 46 itu. Itu hebat, keren gitu loh. Jadi sebenarnya sesuatu yang menurut saya itu di luar detektif partikelir saya juga tidak mampu mengendus itu kok. Berarti polisi itu kalau mau bekerja ya kelihatan hebatnya jadinya gitu. Sepanjang tidak ada tekanan kanan kiri akan hebat gitu. Dan itu terbukti gitu. Karena kita kaget, Yudi pun juga kaget itu. Tiba-tiba ada jalan rumah Kertanegara nomor 46 itu ya kaget semua gitu. Jadi itu sebenarnya profesional. Tapi menurut saya kurang lagi sebenarnya penyidik mestinya juga menyita bajunya Pak Firly, celana Pak Firly, sepatu Pak Firly ketika ketemu Syahrul Yassin Limpo di lapangan bulu tangkis. Itulah kemarin waktu menggeledah rumahnya Pak Firly Galaksi mungkin diduga tidak ada baju itu gitu. Jadi sehingga tidak bisa disita. Kan membuktikan ternyata pertemuan di bulu tangkis itu ada. Nah, salah satu buktinya apa? Bajunya, sepatunya, raketnya. Dan segala ya yang dipakai itu harus disita gitu. Mungkin kemarin penggeledahan ke rumah itu kan mencari itu, tapi mungkin Pak Firly ini kan juga serse gitu kan. Jadi ya paham kira-kira apa ya, maka kira-kira baju dan celana itu mungkin juga sudah disimpan atau dibuang atau apa gitu. Karena kalau ini Syahrul Yassin Limpo kan tidak paham itu yang akan diambil itu apa gitu. Ternyata termasuk pinnya pun disita. Wah, kasihan itu kalau pin itu disita juga itu. Pin menteri itu dari bahannya dari emas loh itu. Jadi ya bisa dijual itu. Karena dulu saya DPRD Solo itu tahun 97 juga dapat pin itu meskipun kadar emasnya lebih rendah dan lebih kecil. Ya waktu saya butuh duit ya saya jual aja, ngapain juga sudah nggak jadi DPRD gitu loh. Jadi ini sesuatu yang, tapi juga begini, saya tadi kan bisa gitu. Selain saya melakukan rencana-rencana versi Maki itu anggap aja biar keren kontra intelijen. Salah satunya adalah ada mau menyerahkan penutup muka Sebo ke KPK besok Jumat rencana saya gitu. Daripada Pak Firly ngumpet-ngumpet ya, maka saya serahkan. Tambah rame lagi. Terus juga saya ingin menyerahkan piala Pulitzer yang imitasi lah gitu, turunan kepada teman-teman media yang mampu memfoto dan memvideo Pak Firly ketika ngumpet di mobil gitu. Rame lagi pasti gitu. Jadi kalau ini kasus ini seperti ada tekanan politik sana sini atau ada mau dimainkan politik, maka tekanan masyarakat lebih kuat nanti kan itu. Terus yang ketiga, minggu depan saya mengajukan gugatan pra peradilan terhadap karena tidak ditetapkan tersangka. Banyak teman-teman media sudah nagih, kapan Mas Boyamin, katanya minggu depan itu 2 minggu yang lalu gitu. Nah, saya masih sengaja nahan-nahan karena saya dengan informasi akan ada gelar perkara pasti penetapan tersangka. Minggu kemarin itu sudah saya tunggu-tunggu, ternyata molor minggu ini, ya sudah nggak apa-apa. Karena saya tahu Pak Ade Sapri Simanjuntak itu sudah kenyang saya gugat pra peradilan di Solo 4 kali atau 5 kali gitu, zaman beliau menjabat Kapolres Solo. Jadi kalau saya teriak pra peradilan itu pra peradilan bener gitu loh, bukan sekedar ancaman gitu. Jadi, pasti gitu ya. Dan perkaranya itu dulu lebih sederhana dan lebih anggap aja lucu-lucuan. Sebenarnya nggak lucu karena ada korban tabrak lari, korbannya meninggal dunia, sementara ada CCTV yang memotret itu ada mobilnya Yaris warna kuning tapi nggak bisa ditemukan. Dan hanya penyelidikan, berkutat-kutat penyelidikan ya. Saya gugat kalau ini layak menjadi penyidikan kok tidak diproses ke penyidikan sehingga bisa nyita, bisa geledah yang diduga punya mobil. Yaris cat kuning itu kan nggak banyak, mestinya bisa gampang lah dicari kan. Tapi nggak dicari dalam bentuk penyidikan gitu. Saya gugat 4 kali baru dinaikkan penyidikan gitu. Jadi Pak Ade Sapri Simanjuntak itu mungkin
dengan Boyamin jengkel kira-kira gitu. Tapi ya tidak apa-apa. Ini kan untuk kebaikan negara kan gitu kan. Iya betul. Nah Pak Boyamin ini sebelum saya ke Mas Yudi, sebenarnya Pak Boyamin, saya mau tarik dikit ke belakang. Tadi sempat dikatakan bahwa kaitannya mau mengirim penutup muka. Tapi kalau dari pandangan Pak Boyamin sendiri, sebenarnya kemarin dengan adanya video Pak Firly Bahuri ini di mobil menutup mukanya dengan tasnya, dia ini apakah sebenarnya ini sudah tanda-tanda bahwa wah sebentar lagi ini akan ditetapkan sebagai tersangka? Dan sebenarnya dari Maki sendiri ini kan dikatakan bahwa untuk kasus ini sudah dari 2020 sampai 2023. Dari Maki sendiri apakah emang sudah mencium bau-bau adanya pemerasan sebenarnya? Bagaimana Pak Boyamin? Ya, pertama dulu yang berkaitan dengan apakah Pak Firly ini merasa dia akan tersangka. Tapi sebelum ke situ, apakah dia merasa sebenarnya bersalah? Itu yang faktor utama psikologisnya gitu. Karena kalau orang ini merasa dirinya itu juga terkait atau tersangkut meskipun kecil, ya tidak percaya diri. Dan itu terbukti meskipun bintang 3 ketua KPK ya kelihatan di situ. Gitu. Justru pertama saya ingin menganalisanya itu, bahwa Pak Firly tidak percaya diri dan tidak pada posisi istilahnya nervous lah, down lah mentalnya kan gitu kan. Sehingga kemudian umpet-umpetan kayak begitu sampai ketakutan ya. Iya, ketakutan gitu. Menurut saya malah versi saya ini bersalah. Disclaimer itu Yudi tahu, misalnya saya pernah dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus Bupati Banjarnegara misalnya. Saya datang dipanggil pada waktu pertama, saya tidak terima suratnya dan tidak tahu. Setelah tahu diberitakan hari besoknya langsung datang minta diperiksa gitu. Tapi penyidiknya nggak siap karena acara lain baru 2 minggu kemudian. 2 minggu kemudian saya datang dan mengumumkan pada media teman-teman bahwa saya besok akan datang. Ditunggu teman-teman sampai selesai. Saya juga menyampaikan 2 jam untuk teman-teman. Kalau masih kurang saya katakan begitu gitu. Saya jelaskan, saya tadi ditanya 11 pertanyaan. Yang 5 itu tidak inti karena identitas segala macam. Nah, yang baru kemudian 7 pertanyaan inti. Pertanyaan apa, jawabannya apa. Saya terangkan, saya ingat persis karena saya catat gitu. Kan kenal, pernah diminta melakukan ini itu, melakukan apa, tidak melakukan apa, saya jelaskan semua begitu. Karena saya percaya diri gitu loh. Jadi ini sebagai perbandingan gitu loh. Maksud saya bukan sombong, tapi ini perbandingan karena saya percaya diri tidak merasa bersalah karena saya ngurusi perusahaan gitu kan, bupatinya gitu, dan itu bupatinya jadi dilantik tahun 2017, saya masuk tahun 2014. Siapa ngerti kalau itu jadi bupati? Dan saya ketika diminta untuk jadi pansel sekda aja saya menolak karena saya yakin bisa dicatut-catut gitu loh. Jadi ini saya terangkan semua dan saya terangkan kepada teman-teman media. Artinya kalau kita percaya diri ya yakin, tidak apa-apa menghadapi teman-teman. Tanpa harus ada tutup-tutupan muka gitu ya. Nah itu justru itu yang pertama. Kedua ya pertanyaan penyidik itu kalau oleh lawyer atau oleh ya sama-sama polisi atau serse gitu, seperti Yudi misalnya memeriksa orang itu sebenarnya gampang aja, itu bisa dibaca sebenarnya. Penyidik itu sudah punya bukti, sudah punya alur, sudah punya kira-kira skenario gitu. Hanya memastikan kembali gitu ya. Tahu, wah ini sebenarnya sudah buktinya kuat, ini sudah mau menjerat. Gitu loh kira-kira. Sehingga Pak Firly nervous. Bahkan sampai kemarin diakui, butuh waktu jeda katanya gitu. Saya ketawa aja. Nah, Pak Boyamin, ini saya mau ke Mas Yudi sebentar nih. Mas Yudi, jadi kan ini menarik nih, bahwa tadi juga sebelum kita tersambung dengan Pak Boyamin dikatakan bahwa nantinya akan ada penjabat sementara terlebih dahulu. Sebenarnya kalau dari Pak Mas Yudi sendiri, ini ke depannya untuk fit and proper test Ketua KPK berikutnya, ini catatan-catatan apa yang sekiranya dilakukan ya di kemudian hari mengingat kejadian hari ini? Kejadian kemarin bagaimana Mas Yudi? Ya memang kan ada konsep ideal ya. Ada syarat-syarat untuk menjadi ketua KPK atau pimpinan KPK secara formil yang ada di undang-undang. Mulai dari persyaratan kompetensi, persyaratan umur, ya kan, kecakapan, tidak pernah dipidana, dan lain sebagainya. Namun juga sebenarnya yang paling penting itu kan track record ya, rekam jejak gitu kan. Sama seperti Pak Firly ini, kita kan sudah mewanti-wanti bahwa yang bersangkutan mempunyai masalah ketika deputi penindakan di KPK gitu kan. Namun usaha-usaha kita, bahkan kita sampai aksi gitu kan, untuk menolak capim yang ketika itu diduga melanggar etik gitu kan. Bahkan pimpinan KPK saat itu juga Pak Saud kan
sudah menyampaikan gitu kan adanya dugaan salah satu peserta pansel itu yang pernah di KPK terkait dengan pelanggaran etik gitu ya. Namun ya ternyata the show must go on bahwa Pak Firly kemudian bahkan menjadi ketuanya gitu ya. Saya pikir sudahlah praktek-praktek seperti ini harusnya nggak boleh dilakukan ketika terkait dengan pimpinan KPK. Saya yakin bahwa partai-partai politik gitu kan termasuk siapapun pansel yang dipilih oleh presiden gitu ya, itu harusnya paham bahwa ini ketua KPK ini kan seharusnya atau pimpinan KPK ini menjadi contoh teladan. Ini benar-benar bukan hasil dari proses politik yang bergening gitu ya, atau like and dislike gitu kan, sehingga ketika ada masukan itu kan atau rekam jejak yang tidak baik itu tetap dipilih gitu kan. Yang penting bahwa harus ada usaha, yang penting ketika ada perintah memenangkan yang bersangkutan itu harus menang. Harusnya nggak boleh seperti itu gitu. Betul. Namun ya kita bisa melihat bagaimana fakta yang terjadi. Saya pikir ini harusnya menjadi pelajaran. Ingat loh, pemberantasan korupsi merupakan program kerja gitu kan bagi bangsa kita. Kalau misalnya yang terjadi sekarang KPK ya pimpinannya bukan menjadi salah satu bagian dari solusi permasalahan bangsa, malah jadi masalah bangsa ini. Bahkan jam 2, jam 3 pagi ini kita masih ngomongin gitu kan. Bukannya kita ngomongin siapa yang ditangkap, siapa yang berapa yang disita dari kasus korupsi mana yang kemudian ditangani oleh KPK. Oleh karena itulah ya maka saya berharap bahwa tentu ke depannya pertama yang terdekat itu Pak Presiden bisa memilih PJ yang track record-nya bagus dan bisa membangkitkan lagi motivasi ya kan bagi pegawai maupun pimpinan KPK yang lain. Kemudian yang kedua yang paling penting tadi sudah juga kita bahas bagaimana membangun kepercayaan. Ini langsung ketuanya loh. Artinya itu paling penting. Bahwa kita tahu bahwa ikan busuk itu kan dari kepala. Artinya bahwa apa yang terjadi di KPK selama ini, misalnya di rutan itu ada punglinya melibatkan puluhan pegawai KPK gitu kan. Ya itu terjadi karena pimpinannya. Kemudian ada pegawai KPK juga terlibat diduga terkait dengan korupsi perjalanan dinas. Itu semua hal yang nggak pernah ada di kepala saya loh. Pegawai KPK pungli di rutan, ada jatah-jatah rutan berapa yang harus dibayar oleh para tahanan gitu kan, itu kan nggak ada harusnya. Kemudian bahkan sampai uang dinas perjalanan SPPD gitu kan, yang misalnya ASN tempat lain juga sudah ketat gitu kan, ini bisa gitu dikorupsi. Artinya bahwa sudah sangat rusak apa yang terjadi di KPK. Namun ya kita paham bahwa saya paham masih banyak orang-orang baik di sana. Yang tentu melihat ini ya kita harus membantu mereka lah, karena mereka kan pekerja profesional ya yang sebenarnya diperintahkan untuk baik bisa. Dan ingat KPK pernah ada jayanya sebelumnya. Jadi saya pikir bahwa sekali lagi ketika pimpinan KPK yang bermasalah, kita lihat bagaimana Pak Johanis Tanak misalnya kemarin sempat di sidang etik walaupun bebas, Bu Lili malah 2 kali, bayangkan 2 kali, ya kan, terkait dengan wali kota Tanjung Balai, dan terakhir ketika nonton Mandalika gitu ya, dugaan gratifikasi, bahkan dia mundur sebelum disidang gitu ya. Dan terakhir ini kan Pak Firly sebelumnya sudah melanggar etik ya ketika naik helikopter yang dilaporkan oleh Bang Boyamin. Bang Boyamin sebenarnya cinta ya kepada ketua KPK ini gitu. Beliau adalah orang yang selalu mengingatkan supaya sesuai dengan koridor. Artinya ketika dulu sebenarnya kasus helikopter, harusnya kan Pak Firly mawas diri gitu kan. Sudahlah, dia sudah diangkat oleh rakyat negeri ini gitu kan untuk memberantas korupsi. Ngapain dia bertingkah sehingga terjadi seperti ini? Begitu Mas. Oke Mas Yudi. Nah sekarang saya mau ke Pak Boyamin, mungkin ini terakhir ya Pak Boyamin ya. Ini apakah dari Maki sendiri nanti akan ada dorongan meminta kepada Ketua KPK Firly Bahuri ini untuk mundur dari jabatannya setelah ditetapkan sebagai tersangka? Rugi kalau itu. Saya kalau harus ngomong itu rugi besar. Karena saya yakin Pak Firly tidak akan mau mundur. Jadi ngapain gitu. Dan ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang KPK nomor 30 tahun 2002 itu kan sudah jelas mengatakan pimpinan KPK yang tersangka maka dia diberhentikan sementara. Itu otomatis sudah. Otomatis ya berarti ya. Nanti malah kita rugi besar ini, Kompas nanti juga rugi besar kalau menyuarakan ini gitu. Oke, baik. Hanya memastikan kita ya. Berarti kalau misalnya seperti itu sudah otomatis, dan betul tadi kata Mas Yudi juga harus ada pejabat sementara atau mungkin diwakilkan terlebih dahulu oleh wakil ketua KPK seperti itu ya. Ya, gampang lah. Itu kan soal teknis administrasi, tapi yang jelas ini Dewan Pengawas KPK
Tolong Bapak dan Ibu sudah tua, tolong bantu negeri ini dengan besok langsung kirim surat kepada Presiden, gitu loh. Pagi-pagi bisa datang ke Polda Metro Jaya, minta surat penetapan tersangka. Habis itu langsung balik kantor, bikin surat kepada Presiden, minta dinonaktifkan Firly Bahuri dalam bentuk SK, kan gitu. Terus sekaligus ditunjuk penggantinya yang pejabat sementara. Apakah terpaksa diambilkan seperti yang PAW, artinya nomor yang masih ada tersedia Pak Nyomanwara atau Pak Brata atau siapa gitu untuk melengkapi gitu. Karena kalau diisi dari luar nanti malah seleksi lagi, nanti malah maju ke MK, minta Boyamin untuk minta perpanjangan waktunya 5 tahun. Nah, repot lagi itu nanti. Oke. Banyak yang itu cukup itu Dewan Pengawas tolong, karena dulu sebenarnya kan sudah saya minta begini, Mas. Dewan Pengawas saya minta untuk mengukir Pak Firly dari Ketua KPK menjadi Wakil Ketua KPK zaman helikopter. Coba kalau waktu itu dituruti permintaan saya, nggak akan kejadian begini, gitu loh. Maka sekarang ya terpaksa. Itu Bapak dan Ibu Dewan Pengawas KPK itu sering komplain ke saya. Sering aja ngasih kerjaan katanya gitu. Lah memang harus bekerja gitu kan. Mengawasi KPK. Dan ini puncaknya. Tolong bantu negara untuk melepaskan beban KPK dari orang namanya Firly. Gitu. Karena Pak Firly itu jadi beban dari KPK, membuat berat dan menjadi tertatih-tatih gitu loh. Jadi baik. Terima kasih. Untuk recovery aja butuh setengah tahun. Nah, kapan kerjanya? Baik, Pak Boyamin, terima kasih untuk penjelasannya. Mas Yudi Purnomo juga dari mantan Ketua Wadah Pegawai KPK. Sebelumnya ada Boyamin Saiman, Koordinator Maki. Terima kasih. Sampai kita berjumpa lagi. Nanti kita akan berbicara lebih panjang lagi karena akan ada lanjutannya. Terima kasih. Selamat istirahat. Baik, pemirsa Kompas TV, Breaking News Kompas TV kita akhiri sampai di sini. Saya Algin Fridianto. Sampai jumpa.